kesurupan, ya, PS mental, apa tuh, illness ya. Bagaimana menghadapinya, bagaimana menyelesaikannya. Ya, help me, ya kan? Ya, aku sudah cari di Google, Bante, tidak nemu caranya untuk ngobatin orang-orang kesurupan. Ya, sebelum ini dibahas lebih lanjut ya, saya ingin ya mengajak saudara-saudara berpikir terbuka, ya, berpikir terbuka perihal kesurupan, ya, utamanya kesurupan, ya, agar Anda semua bisa melihat dari beberapa sudut, ya, tentang kesurupan ini. Ya, jadi nggak boleh kita hanya melihat satu sudut saja, ya, pemahaman kesurupan ini, gitu. Kita harus lihat dengan sudut-sudut yang lain, ya kan? Nah, kalau kita melihat orang lain, misalnya seperti ini ya, orang ibarat orang berjalan ke depan. Nah, kita hanya melihat satu sudut saja, ya, satu sudut saja, karena orang itu berjalan menunduk, dikiranya itu sedih. Ya, akhirnya kita menjudge orang itu bahwa orang itu sedih. Ya, kita lihat dari sudut yang lain, betul nggak dia sedih? Apa dari kiri, apakah dari kanan, apakah dari pojok sana, pojok sana. Jadi kita paham, oh dia menunduk bukan karena sedih, karena nyariin duitnya hilang, gitu kan? Atau dia lagi hati-hati karena banyak kerikil, takut kejeblos lobang, kan begitu, ya kan? Nah, jadi kita harus buka. Ya, ada sering ngomong open your mind, ya kan? Anak kecil bilang main apa, Bante? Ya, anak kecil bilang main apaan, gitu kan? Nah, agar pikiran kita luas, ya, jadi tidak sempit. Ya, tidak sempit mengartikan tentang kesurupan ini. Ya, kita lihat dulu dari sudut Kamus Besar Bahasa Indonesia Raya. Ya, di dalam kamus itu kesurupan ya diartikan sebagai kata kerja, ya, yang didefinisikan sebagai kemasukan. Nah, di sini kemasukan apa? Kemasukan kalau dalam kamus itu ya kemasukan setan lah, roh lah, ya, yang aneh-aneh, gitu ya. Jadi didefinisikan sebagai kerasukan, gitu ya. Lebihnya Anda pelajari sendiri di dalam kamus itu, ya, di dalam kamus itu. Nah, di dalam kamus orang bule, ya, kamus bahasa Inggris begitu katanya. Ya, di sana dikatakan kesurupan disebut juga dengan possessed, ya, itu disebutannya seperti itu. Ya, nanti Anda baca sendiri, saya tidak ahli dalam berbahasa Inggris. Saya langsung sampaikan maksudnya apa. Ya, diartikan sebagai seseorang atau pikirannya dikuasai oleh makhluk jahat. Ya, jadi pikirannya ini dikuasai oleh makhluk yang jahat. Ya, jadi khususnya kesurupan itu identik dengan sesosok makhluk yang jahat menurut orang itu, ya, menurut orang itu. Ada juga menurut psikologi, ya, dalam dunia psikologi, ya, itu kesurupan itu bisa juga karena pengalaman individu tersebut, ya, atau dia traumatis, atau dia terlalu percaya, ya, dengan apa katanya orang, dia masuk ke bawah alam sadarnya dia sendiri, ya, dan juga bisa karena pola pikirnya dia, atau terjadi berulang-ulang, ya, yang mengakibatkan terbentuknya dua atau lebih kepribadian. Ya, jadi ada juga karena hal itu terjadi berkali-kali, akhirnya menjadi sebuah kepribadian, ya. Makanya ada orang berkepribadian ganda.
Ya, ini bukan homo ya, maksudnya itu kepribadian itu sama tetangganya itu kok halus sekali ya. Ya, tetapi sama orang tuanya itu kok kasarnya, lebih kasar dari harimau. Gitu ya. Ya, itu kan nggak bedanya seperti kesurupan sebenarnya. Ya, jadi bukan istilahnya bukan dia sendiri gitu ya. Jadi di sekolah dia beda, di mall dia beda, di keluarga dia beda, ya sama mamahnya beda, sama papahnya beda. Nah, jadi istilahnya tuh kesurupan itu memiliki hal-hal yang janggal ya, hal-hal yang tidak bisa tidak bisa, yang jarang diterima gitu loh, seperti biasanya kan begitu. Ini memang nggak gampang ya untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Lalu kalau dalam pandangan masyarakat, ya ini kita bicara masih konteks kesurupan ya gitu. Kita harus tahu dulu nih seputar kesurupan itu, ya kesurupan itu. Nah, kalau dalam masyarakat biasanya mengatakan bahwa oh itu ada makhluk astral, ya apa jin kiprit atau jin keong emas ya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, entah jin dari mana masuk ke dalam tubuh manusia ya, sehingga merasa orang itu dilihat aneh gitu ya. Nah, atau bisa juga karena faktor manusia itu sendiri, yaitu karena stres, depresi, ya sehingga mungkin Anda di sini pernah merasakan ya, mengalaminya bahwa di saat Anda tertekan, di saat Anda stres, depresi, maka mulut dengan pikiran itu nggak sejalan. Ya, nggak sejalan. Jadi orang mengatakan, kenapa sih kamu kok mukanya berbeda gitu? Ya, pasti tanya seperti itu dia ya melongo-melongo saja, gitu. Ya, tetapi dia itu sebetulnya stres, diputus cinta, ya kan? Begitu. Dunia menjadi gelap karena terpisah dari orang yang disayang, begitu kan? Seolah-olah pria atau wanita di dunia ini hanya satu makhluk gitu ya. Jadi semua menjadi hambar, seperti dia tidak tahu dia itu sedang apa, gitu ya. Seperti robot otomatis, ya seperti otomatis. Itu juga bisa dikatakan kesurupan karena bukan istilahnya bukan dia pada saat itu, ya bukan dia di saat itu. Ya, kadang-kadang karena dia ada masalah jadi makannya tidak seperti biasanya. Gitu loh. Ya makannya dalam jumlah yang banyak. Biasanya makan sehari cuma 2 kali. Ya ini makan 10 kali. Gitu kan. Nah itu bisa juga kita katakan kesurupan. Lu kayak kesurupan aja. Kan, gitu kan. Ya seperti kesurupan gitu ya. Ya tidak biasanya kok tiba-tiba baik. Nggak taunya ada maunya. Itu kayak kesurupan juga itu. Ya tiba-tiba bawa donat, itu bagus Bantuy kalau kesurupan model begitu, gitu kan. Iya ada maunya, ada udang di balik bakwan, batu, ya kan. Nah itu ya. Jadi dalam masyarakat tuh bisa dikatakan gaib, roh, ya dan lain sebagainya. Nanti kita pahami dari segi pandangan Buddhis ya seperti apa. Apakah kita ini sejalan dengan konsep-konsep pada umumnya, yaitu karena roh, karena habit, atau karena trauma ya, atau ada kejadian-kejadian yang menyakitkan, atau karena depresi dan lain sebagainya, begitu ya. Dan ini masih berlanjut lagi ya. Jadi kesurupan itu bisa terjadi di mana saja, ya, di mana saja, tempatnya di mana saja. Itu bisa di rumah, di jalan, ya, di tempat-tempat angker, sekolahan, tempat ibadah sekalipun bisa kesurupan. Ya, di taman, di mall dan lain sebagainya.
Iya Bante, kalau di mall itu, wah kalau lihat diskon 80% langsung kesurupan. Ya enggak? Kalau ke mall, lihat diskon itu besar, itu kayak kesurupan loh. Yang dia 2 jam yang lalu dengan yang sekarang itu berbeda. Ya, dia nggak sadar gitu. Pokoknya beli, 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 beli. Nah itu bisa juga dikatakan kesurupan. Jadi kesurupan itu nanti ya, ini masih bahas tempat. Ya, nah, jadi apa namanya? Di kadang-kadang di kuburan atau di tempat ibadah, orang mengatakan bahwa tempat ibadah itu bersih, gitu ya. Ya sebenarnya di mana saja bisa, ya, di mana saja bisa. Ya kalau umat Buddha membaca di Paloka Sutta, di Anguttara Nikaya, ya sebenarnya ini kaitannya dengan pemusnahan pengurangan populasi dunia ya. Salah satunya adalah pengaruh dari makhluk-makhluk tertentu ya, pengaruh dari makhluk-makhluk tertentu yang mempengaruhi makhluk lain untuk mengganggu manusia. Mungkin salah satunya adalah mengendalikan orang itu sendiri. Ya, orang itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ini kesurupan ini memang jangan sampai kita salah untuk menanganinya. Lagi-lagi kalau kita ya, kalau Anda ya salah menangani kesurupan, ya nanti yang ada adalah orang itu merasa tersakiti. Ya, orang itu merasa sakit. Harusnya dia sehat atau malah sebaliknya, tambah rusak gara-gara salah menangani. Begitu. Karena kurangnya wawasan, kurangnya pemahaman tentang kesurupan itu. Ya. Nanti akan kita ngomong lagi. Ya. Ya, ini apa? Ya, agak-agak seru juga sedikit. Ya. Jadi kalau orang kesurupan, dan Anda juga harus tahu ciri-cirinya. Ini kita bahas secara umum dulu ya, gitu. Terkadang orang kesurupan itu sebenarnya tidak sesuai dengan akal sehat. Ya, terkadang-kadang berteriak-teriak. Ya, gitu. Nah itu bisa Anda bilang kesurupan. Ya, jadi kalau ada teman Anda sedang teriak-teriak, berarti itu sedang kesurupan. Ya, sedang kesurupan ya. Karena itu di luar kendali dirinya. Itu. Ya. Siapa yang sini suka kesurupan setiap hari? Ya, itu bisa saja. Kesurupan setiap hari itu bisa saja. Ya, bisa saja. Karena masuknya kategori di luar kendali dia, gitu. Ya. Itu bisa saja. Ya, bisa saja. Itu ya. Jadi terkadang tidak seperti diri dia yang di rumah. Gitu. Ya. Kalau di rumah tuh sopan sekali. Di luar itu waduh. Ya, itu bukan diri dia yang seperti di rumah. Gitu ya. Jadi kesurupan itu tidak selalu diidentikan dengan makhluk. Ya, seperti tadi kalau kita melihat pemahaman kesurupan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris maupun psikologi. Jadi kita lihat dari sudut pandang itu, ya sudut pandang itu. Jadi kita nggak hanya melihat dari sudut pandang Kamus Besar Bahasa Indonesia karena itu pengaruh makhluk hidup, roh jahat, ya pengaruh roh jahat lah, roh ini, roh itu, ya asal jangan rohingya ya. Nah, ada lagi ciri-cirinya itu suka kejang-kejang. Ya Bante. Kayak teman saya kalau ditagih hutang tuh kejang-kejang sendiri. Supaya nggak ditagih kali gitu ya. Ditagih hutang kejang-kejang sendiri. Wah, gitu
gitu ya. Atau ketika diajak ke wihara pura-pura pusing, ya, itu sedang kesurupan tuh. Aduh, lagi enak badan nih, gitu kan. Nah, itu lagi kesurupan itu, karena dia yang sekarang ini dengan yang 2 jam lalu berbeda gitu kan. Nah ya, ada suaranya yang aneh-aneh, ya ada yang aneh-aneh gitu ya. Ada suara macan, ada suara monyet, ada suara anjing dan lain sebagainya. Ya, mengapa begitu? Ya kan rata-rata orang yang kesurupan itu adalah orang dewasa. Di mana orang dewasa itu, ya, orang dewasa itu telah mengetahui suara-suara itu. Otomatis dia bisa menirukan. Coba, mana ada? Ya, atau jarang terjadi ya, saya nggak bilang mana ada, tapi jarang terjadi ya balita itu kesurupan. Di mana balita itu sendiri tidak mengerti suara monyet, apa suara anjing, apa suara apa. Ya karena belum terekam. Ya, belum terekam. Apalagi kalau sudah dewasa, udah nonton film Pai Sucen lah, udah nonton film Sung Gokong lah, ada apa Dewi Kwan Im misalnya ya. Jadi meniru-niru. Ada yang kesurupan apa dewa dewi, ya dewa dewi karena memang sudah tertanam gitu. Ya, konsepnya sudah tertanam. Ya, sudah tertanam. Jadi bisa meniru. Bisa Mandarin, Inggris dan lain sebagainya. Ya, begitu. Pante itu teman saya nggak ngerti bahasa Mandarin, kok dia bisa kesurupan bahasa Mandarin. Nah, kemungkinan bisa saja makhluk yang lain, kan begitu. Jadi kita nggak sempit. Ya, ini kan saya membicarakan kemungkinan. Ya, kemungkinan. Jadi kita lihat dari sudut pandang yang luas, tidak hanya satu. Ya, sudut pandangnya bukan hanya satu, tapi luas. Jadi kita nggak sempit. Cara menanganinya juga nggak sempit. Jangan sampai melukai. Ya, begitu. Suara berbeda-beda, apalagi ya saya pernah lihat orang kesurupan itu seperti kuda lumping ya. Nah, ini orang percaya nggak percaya sebenarnya. Ya, secara akal sehat manusia itu nggak mungkin makan beling, bisa robek tenggorokannya. Kan begitu, ya. Tapi kok bisa? Itu, ya. Tetapi di ajang pencarian bakat itu makan-makan makan-makan cilet, orangnya sadar loh itu. Apakah dia kesurupan dulu? Ya kan, makan silet itu memang kesurupan dulu ya. Apa ada tekniknya? Saya juga nggak ngerti ya. Begitu. Tapi di Indonesia itu percaya nggak percaya makan beling. Begitu ya. Kesurupan juga gitu ya. Sampai ada salah satu ya umat ya dulu ya, saking kepengen kesurupan kuda lumping ya, diadepin itu pemainnya supaya bisa kesurupan, kagak kesurupan juga gitu. Semakin pengen kesurupan enggak kesurupan gitu. Karena apa? Karena dia semakin sadar gitu ya, semakin sadar ya, jadi semakin sadar sangat tidak memungkinkan untuk dipengaruhi, kan begitu ya, sangat tidak mungkin ya. Nah, sekarang bagaimana menurut pemahaman Buddhis ya kesurupan? Ya, di sini Buddhis bisa menerima dua hal ya, dari eksternal maupun internal. Ya, internal itu ya berasal dari di dalam dirinya ya, di dalam dirinya. Kalau eksternal bisa juga karena kondisi. Kondisi ini sangat luas juga. Ya, apa karena dia lelah, apa karena dia capek, apa karena beban dari luar, ya, atau juga karena makhluk halus yang mempengaruhi mental seseorang. Tetapi ini jangan dijadikan alasan, ya. Oh, karena
Dia marah itu karena ada makhluk yang menguasai dia, gitu kan. Ya tidak begitu. Ya tidak begitu. Masa rutin marah-marahnya. Ya, rutin ya kayak nabung setiap bulan gitu. Ya. Jadi kesurupan itu adalah fenomena, ya bisa juga kesurupan itu sebagai fenomena seseorang berada di luar kendali, ya kendali dari pikirannya, ya begitu. Jadi kan bisa pengaruh dari luar atau dari dalam dirinya sendiri, ya. Ya jadi kesurupan adalah melemahnya kesadaran kalau dalam agama Buddha ya, itu. Melemahnya kesadaran. Jadi kesurupan itu sebenarnya kesadaran orang itu bukan hilang, ya. Kesadarannya hanya lemah saja, lemah sehingga apabila terkondisi dari luar, misalnya nih, lagi keadaan lagi galau apa, ya, akhirnya tangganya ini berisik banget, gitu ya. Akhirnya terkondisi tidak enak, akhirnya dia menjadi terpancing emosi, ya begitu, lepas kendali, lepas kontrol dianya itu, ya anggap saja dia kayak kesurupan itu sudah, ya karena di luar dirinya, di luar kendali dirinya, ya. Jadi kesurupan tidak harus dikonotasikan ya disebabkan oleh makhluk, juga bisa juga disebabkan karena di luar kendali dirinya, yaitu kesadaran dia itu melemah, ya jadi dia kayak mengalir begitu, ya mengalir mengikuti kondisi-kondisi yang ada. Dan ini memang ada istilah roh ya, ini saya agak sedikit bahas ya, roh ini dalam pandangan agama Buddha. Ya, sebenarnya roh ini tidak bisa diterima oleh konsep ini tidak bisa diterima oleh kalangan Buddhis, tidak bisa. Ya, jadi jadi ada kesurupan menganggap bahwa ada sesosok roh masuk ke dalam tubuh manusia dan rohnya kita itu keluar dulu, gitu ya. Ini tidak seperti di film-film, ya. Ini di film-film kan begitu, dan kebanyakannya mengatakan begitu, ya. Jadi kesurupan itu seolah-olah kita punya roh kita itu bergeser dan masuk roh yang setan itu, ya. Si makhluk itu masuklah, hup, hei kamu siapa itu, kan begitu ya. Tidak bisa diterima. Mengapa? Nah, ini saya akan beritahu ya. Jadi di dalam pandangan Buddhis itu kenapa tidak ada roh tapi mengatakan sebagai makhluk, ya makhluk, ya. Jadi pandangan Buddhis itu mengatakan makhluk, ya makhluk yang terdiri dari, yaitu, atau saya ringkes saja, terdiri dari batin atau batin dan jasmani. Ya, batin dan jasmani. Tanpa batin tidak mungkin ada jasmani. Tanpa jasmani tidak mungkin ada batin. Ya, jadi dua ini saling melengkapi. Makanya tidak bisa dikatakan roh, tetapi makhluk. Ya, makhluk yang disebut roh oleh pandangan umum. Begitu, ya. Ya sah-sah saja karena setiap orang kan berhak untuk mengimplementasikan pemahamannya tentang roh, ya percaya atau tidak ya tidak masalah juga begitu. Tetapi dalam pandangan Buddhis memang seperti itu. Nah, saudara-saudara, memang seolah-olah makhluk itu dibilang roh, tetapi ingat, makhluk-makhluk itu kan ada yang kasar, ada yang halus, ya. Ada yang kasar, ada yang halus. Ya, jadi makhluk selain manusia, selain hewan, itu adalah makhluk halus. Semuanya. Ya. Semuanya.
entah dewa, entah makhluk surga, ya, entah makhluk peta, semuanya itu makhluk halus yang memiliki jasmani. Hanya saja materi atau jasmaninya ini halus. Ya. Jasmaninya ini halus. Ya, halus. Ya, mungkin sulit diterima. Ya, sulit diterima. Ya, jadi memang makhluk terdiri dari batin dan jasmani. Karena makhluk itu halus, akhirnya dia bisa mempengaruhi seseorang. Tetapi bukan si makhluk itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tidak bisa. Makhluk itu masuk ke dalam tubuh kita, tidak bisa. Itu, ya, tidak bisa. Ya, kalau misalnya Anda mengatakan bisa, berarti Anda punya potensi untuk kesurupan. Hati-hati dengan pikiran. Ya. Kesurupan. Jangan sampai nanti habis acara ini ada yang kesurupan pengen makan bakso. Iya kan? Gitu ya, atau mau makan nasi goreng nih, hujan-hujan gitu kan, sedap gitu. Ya. Nah, ini ya. Nah, saudara-saudara, inilah dalam pandangan Buddhis ya, bisa kesurupan itu bisa dua sebab ya, dari dalam atau dari luar. Ya, bisa dari dalam atau dari luar gitu ya. Jadi dua-dua ini bisa. Ya, bisa. Ya, jadi tidak menolak ya, tidak menolak. Jadi bisa juga dipengaruhi oleh makhluk tertentu ya, seperti yang disebut roh-roh tadi. Namun bukan berarti kita punya roh keluar dulu baru digantiin sama roh yang lain ya, sampai kita bisa jalan-jalan ke alam yang lain gitu ya. Ya, saya nggak tahu ya kalau bisa jalan-jalan begitu ya. Jadi dalam pandangan Buddhis ya kita dikuasai saja ya, tetapi di sini kembali kepada kesadaran kita. Semakin kita sadar, tidak lemah ya, tidak lemah begitu, maka sulit sekali. Bahkan bukan hanya makhluk halus, orang lain saja tidak akan mampu mengendalikan kita. Ya, gitu. Misalnya suasana COVID ya di awal-awal, ya karena batin mentalnya belum terlatih ketika menghadapi fenomena COVID-19, banyak orang yang belum siap. Akhirnya mengalami down. Ya. Down, takut. Ya, ada yang fobia segala. Ya. Dulu kan pilek sedikit COVID, batuk sedikit COVID, ngedehem sedikit COVID. Ya kan? Jadi mentalnya ini terpengaruh atau bisa juga dipengaruhi oleh keadaan. Nah, itu bisa juga kesurupan. Ya. Jadi kesurupan COVID. Itu ya. Ya memang tidak mudah, ya. Tidak mudah. Itu loh. Nah, jadi sini kuncinya adalah mental kita harus kuat. Batinnya harus kuat. Ya. Bagaimana Bante cara menanganinya apabila memang ada si makhluk itu yang mengontrol orang itu? Ya, Bapak Ibu, ingat, kalau ada yang kesurupan, jangan sembarangan mencet-mencet pada biru kakinya itu. Ya. Ya, kalau orang itu dianggap kesurupan lalu tidak membahayakan, biarkan saja. Ya, biarkan saja, ya, tunggu dia lemah, nanti juga dia sadar. Tapi kalau dia membahayakan, Anda harus siaga menemaninya.
Ya, tetapi kalau kesurupannya banyak ngomong, ajaklah ngobrol. Ya, ajak ngobrol. Kamu siapa? Tinggal di mana? Mau ngapain? Nanti kalau udah capek, udah curhat, nanti tersadarkan. Ya, nggak usah dipencet-pencet jerijinya ini loh, sakit udah-udahannya itu. Ya, gitu. Bukan sembuh malah makin kesurupan. Ya, karena kesakitan itu. Ya, itu ya. Kalau memang sudah terjadi mengenai kesurupan itu. Ya, ada cerita di kampung saya. Ya, bukan kampung saya, tetanggaan lah gitu. Ya, satu sudah dibacain doa, dibaca kitab suci dan lain sebagainya, nggak sadar-sadar. Saya tidak mengatakan yang keluar ya, saya tidak mengatakan keluar rohnya, tetapi belum sadar juga. Ya, belum sadar juga. Ya, katanya dia pengen dibacain Mandarin gitu kan, dibacain Mandarin, doa-doa Mandarin begitu ya. Bacain Mandarin, ya sadar. Ya nggak tahu, mungkin sebelum kesurupan pengen kuliah Mandarin atau kursus Mandarin begitu kali ya. Nah, ya seperti anak kecil itu loh, kepengen balon, apa nangis gitu ya, sampai ngorosek di jalan itu, ya kan. Pas sudah dikasih balon ya dia diem. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran. Ya, Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pemimpin, begitu. Jadi hati-hati. Pikiran yang baik mengarahkan yang baik, pikiran yang buruk yang mengarahkan yang buruk. Pikiran yang lemah maka dikuasai oleh kondisi. Ya, begitu. Nah, saudara-saudara, agar ya kita tidak mudah kesurupan, ya, pertama kita harus jaga moral kita dengan baik. Ya, moral kita harus kita jaga dengan baik. Ini untuk mencegah apabila ada makhluk-makhluk yang bukan manusia, yang bukan hewan, ya, mempengaruhi kita. Jadi moral ini harus kita pegang. Ya, moral harus kita pegang. Ya, tadi sudah minta ya, Pancasila Buddhis. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berasusila, ya, tidak boleh berbohong, berucap kasar, jahat, ya, tidak boleh mabuk-mabukan atau minum minuman yang terlarang yang lainnya. Ya, kita pegang moral ini dengan baik, tidak mengganggu kita. Sekalipun makhluk pun dia akan memberikan kabar-kabar yang baik. Itu yang ya, untuk menangkal apabila ada makhluk-makhluk yang sekiranya jahat kepada kita. Ya, karena kita tidak jahat kepada mereka. Ya, dalam Buddhis itu tidak ada seorang biku bawa botol, masukin makhluk ke dalam botol gitu ya. Ya, itu nggak ada. Ya, nggak ada itu. Ya, tidak boleh menyakiti. Ya, tidak boleh. Ya, makhluk yang dianggap jahat pun kita nggak boleh balas jahat. Ya, kan ada di Parita Biru, di Kanda Parita, cinta kasihku kepada suku ular, cinta kasihku kepada yang kaki dua, cinta kasih kepada yang kakinya banyak. Ya, itu. Ya, kalau Anda merasa takut dan lain sebagainya, Anda bisa memancarkan cinta kasih. Ya, memancarkan cinta kasih. Dan ini sangat penting. Ya, apalagi ada Karania Meta. Ya, di sana juga kita diingatkan, ya, harus berlaku cinta kasih. Ya, orang kesurupan ya udah pasti kurang cinta kasih. Ya, kalau dia tidak kurang cinta kasih, dia tidak akan membiarkan dirinya itu hanyut dalam kondisinya dia. Ya, dia akan melukai. Jadi hati-hati. Memang beberapa orang kalau kesurupan tuh berubah. Ya,
matanya kayak sundar bolong, hitam semua, ya begitu. Itu saya menghadapinya, ya. Ya, katanya kesurupan kuntilanak dekat pohon rambutan sana, gitu kan. Ya, jadi ya bisa saja, kan dua kemungkinan, bisa dari luar, bisa dari dalam, ya begitu. Bisa juga dipengaruhi oleh makhluk yang di luar, bisa juga karena apa di dalam dirinya dia sendiri. Apakah habit, apakah ada hal-hal yang terpendam, ya sehingga itu yang lebih dominan dan lain sebagainya. Ya oleh karena itu penting ya hidup berkesadaran. Ya penting sekali hidup berkesadaran. Ya, jadi pertama tadi cara kita menangani dan mencegah supaya tidak kesurupan adalah memiliki sila, ya moral yang baik. Lalu yang kedua adalah banyak-banyak suka berbuat baik, ya menolong, membantu, ya agar bahkan Sang Buddha mengatakan kalau seseorang suka berbuat baik maka akan dicintai manusia yang bukan manusia. Akan dicintai oleh manusia dan bukan manusia. Ya, kalau orang suka berbuat baik. Lalu yang ketiga adalah kita harus berlatih. Berlatih apa? Berlatih meditasi. Karena meditasi itu mempertajam kesadaran kita, memperkokoh kesadaran kita, supaya kita mudah mendeteksi, ya, apakah ini dalam kendali saya atau kendali situasi, kondisi, ya. Jadi harus sadar, ya, supaya kita tidak kesurupan, ya. Saya pernah, Bante, ini ada anak mahasiswa kesurupan. Waduh, gimana ini? Ya sudah, taruh aja di kamar, kunciin pintu, gitu kan. Nggak lama kemudian dia sadar, kan begitu. Ya, jadi jangan main pukul, jangan main pencet, gitu. Nanti udahannya pada sakit orangnya, gitu ya. Kalau memang itu makhluk, ya ada juga kesurupan yang pura-pura, gitu ya. Ada juga pura-pura kesurupan, nah ini juga nggak bagus. Ya nanti ada makhluk lain yang beneran ya, gitu ya. Saudara, ya apa namanya pemahaman tentang kesurupan, ya bisa secara umum, yaitu dari roh atau makhluk, ya ada makhluk, ya dalam agama Buddha ya makhluk, ya bukan roh.